Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat akad, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Wah, jadi prediksi daripada pengacara hukum Rohman tepat. Nah, ini mantap ini sahabat-sahabat akad, kita bahas ini. Memang sahabat-sahabat akad di dalam pra peradilan itu tentunya tidak membahas pokok perkara sahabat-sahabat akad. Yaitu hanya sekedar membahas cara administrasi, kan seperti itu, tentang yang boleh dikatakan disengketakan lah seperti itu antara pemohon dengan termohon gitu. Tentunya kita akan melihat objek perkaranya. Misalnya kita bisa lihat di dalam pasal 77 KUHP, tapi di sana itu tidak ada penetapan tersangka. Itu ada di dalam keputusan MK nomor 21 PPPU 12 tahun 2014. Nanti bisa dilihat di sana. Ini mudah kalau sahabat-sahabat akak. Jadi akak rasa misalnya kalau ada pembahasan, nanti kita lihat kata Rohman tentang rekonstruksi, kan seperti itu. Yang diajukan penyidik, ini kan agak benar juga pendapat Rohman ini. Dalam analisa AK, rekonstruksi itu kan bagian daripada pokok perkara sahabat-sahabat AK. Itu nanti urusannya di pengadilan sahabat-sahabat AK. Nanti bisa lihat juga di KUHP pasal 82 kalau nggak salah, di sana juga nanti kalau pra peradilan itu bisa gugur. Kan misalnya sahabat-sahabat AK, permohonan itu bisa gugur misalnya apabila yang diperiksa pada saat ini di pra peradilan itu sahabat-sahabat pokok perkaranya atau perkaranya sudah disidangkan di pengadilan gitu. Jadi kalau sudah dia masuk ke pengadilan berarti berbicara tentang substansi pokok perkara. Kan seperti itu, tidak akan seperti itu. Ini pra peradilan bisa gugur. Jadi intinya dalam analisa kan memang pra peradilan ini bukan membahas daripada pokok perkara. Nah, begitu juga sahabat-sahabat AK misalnya kalau bicara rekonstruksi, ya rekonstruksi ya itu kan hanya sebuah metode pemeriksaan sahabat-sahabat AK, seperti interview, interogasi, konfrontasi sahabat-sahabat AK. Itu juga nanti dituangkan dalam suatu BAP. Ini pertanyaannya juga, BAP itu apakah tiga tersangka ini mengakuinya? Kan tidak. Kalau tidak mengakui berarti ya danu-danu juga lagi. Jadi agak ada benarnya juga. Tetapi mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Ya, sesuai prediksi kita ya, makanya kita minta ke majelis hakim untuk diberi kesempatan untuk replik besok, karena kita melihat jawabannya sudah sesuai prediksi bahwa sudah menyangkut pokok perkara ya. Di dalam jawabannya pun jelas di situ mengenai pokok perkara semua. Makanya saya mempunyai kewajiban, karena ini kan berbicara formalitas acara ya, artinya belum menyangkut pokok perkara. Tapi dari jawaban termohon tadi dari Polda Jabar sudah menyangkut pokok perkara. Makanya saya harus melakukan membuat replik, menyanggah semua tentunya jawaban-jawaban yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar dalam perkara ini. Tadi jawabannya apa Pak? Dari Polda? Salah satunya adalah di dalamnya adalah menceritakan semua adegan rekonstruksi. Semua adegan rekonstruksi disampaikan ya, saya pikir itu sudah menyangkut pokok perkara, tidak perlu disampaikan di sini. Karena kami dalam hal ini ya mempertanyakan penetapan. Dan ketika mereka menyajikan dua alat bukti bahwa mereka yakin dengan penetapan tersangka terhadap klien kami yang 3 orang ini, artinya mereka tidak perlu lagi memberikan argumen-argumen lain selain fakta dan bukti yang mereka miliki. Tapi ketika mereka menyampaikan salah satunya adalah pokok perkara, saya semakin yakin bahwa Polda Jabar tidak memiliki bukti untuk penetapan Bumimin Arigi dan Abi. Hanya ada pengakuan Danu saja. Maka mari kita lanjutkan. Seandainya, sekali lagi seandainya sahabat-sahabat AK, pra peradilan ini dikabulkan, tentunya sahabat-sahabat AK, kita juga memprediksi atau mengikuti cerita Rohman ini yang mengatakan ada pelaku lain sahabat-sahabat AK. Karena tidak mungkin dong istilahnya pra peradilan yang sudah diterima 3 tersangka ini bukan lagi tersangka, berarti ada tersangka lain. Sahabat-sahabat AK yang menggantikan 4 orang tersangka ini kliennya Rohman
tidak mengakui sahabat-sahabat AK. Ini kan sebenarnya menjadi spirit semangat buat penyidik gitu. Mungkin yang selama hari ini hanya berpatokan dari keterangan Danu, ya mungkin sekarang bisa berpikir 2 kali lagi kan untuk menggantikan para tersangka yang ini yang diucapkan Danu gitu. Ini analisanya seperti itu. Jadi kan tidak mungkin lah ceritanya Danu ini bekerja sendiri seperti itu. Begitu juga nanti Yosef kalaupun lanjut dalam analisa akan lebih mudah lagi karena Yosef hanya disebut Danu gitu. Kan seperti itu. Jadi nanti akan terbantahkan juga. Jadi apa dalam pandangan analisa tentunya misalnya kata Rohman mengatakan ada pelaku lain, Danu masih menyembunyikannya. Kan gitu. Karena 4 kliennya tidak mengakui. Jadi di sini sahabat-sahabat AK, keuntungan pra peradilan ini kembali lagi AK bilang itu demi keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Kan seperti itu. Jadi intinya sahabat-sahabat AK, kita berdoa pra peradilan ini cepat selesai ya sahabat-sahabat AK. Dan kita paham agar penyidik bisa mengambil antisipasi ke depan mencari pelaku yang sebenarnya seandainya pra peradilan ini dikabulkan oleh hakim sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu mari dengarkan potongan video ini sahabat-sahabat AK. Kelanjutannya salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sementara kan kita ketahui 4 orang, Pak Yosef, Bu Mimin, Arigi, Abi itu membantah keterangan Danu. Sehingga saya dapat simpulkan yang sudah mengakui sebagai pembunuh adalah Danu. Sudah mengakui. 4 orang ini menyanggah, 5 orang tersangka ditetapkan, 4 menyanggah dan 1 sudah mengakui. Artinya kan sudah jelas siapa yang membunuh. Ya kan? Saya meyakini sekarang bahwa Danu mengganti nama-nama mengganti dengan pelaku sebenarnya terhadap klien kami. Saya meyakini itu. Berarti memang ada pelaku lain. Saya pikir masih ada pelaku lain dan Danu masih menyembunyikannya karena 4 orang ini menyanggah, membantah. Ya kan? Dan perlu diingat, saksi-saksi yang diperiksa di Polres Subang tidak seluruhnya diperiksa oleh Polda Jabar. Ya kan? Termasuk saksi yang meringankan Fadil dan Ramdan itu karena kita sodorkan. Karena saksi itu yang menemani Arigi semalaman. Bagaimana Arigi dikatakan sebagai pelaku utama atau eksekutor menurut keterangan Danu, sementara ada 2 saksi yang menyanggah. Otomatis kan keterangan Danu terbantahkan oleh 2 orang saksi ini. Tetapi Polda tetap menetapkan Arigi, Bu Mimin, kemudian Abi sebagai tersangka. Berarti penegasan aja, berarti tadi jawaban kenapa ditetapkan tersangka itu karena itu sudah masuk pokok perkara. Ya, saya pikir jawaban yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar, bukan itu yang kita harapkan. Kita ingin menginginkan apa sih bukti yang mereka miliki, ya kan? Keterangan siapa yang melihat Bu Mimin, Arigi, Abi ada di TKP selain Danu misalnya, atau alat bukti apa, petunjuk apa yang dimiliki oleh Polda Jabar berkaitan dengan pelaku tindak pidana di malam hari itu. Apakah ada petunjuk untuk Bu Mimin kah? Ada untuk Danu kah? Untuk Arigi atau Abi? Ada nggak? Tidak itu. Yang kami tanyakan itu hari ini. Yang ternyata itu hanya ada pengakuan Danu. Dan persis itu diceritakan dalam rekonstruksi yang 95 adegan. Ada jawabannya. Jadi otomatis saya harus menjawab. Saya sudah punya feeling sebelum baca itu pun kelihatannya ini akan pokok perkara. Karena sumbernya adalah keterangan Danu, otomatis ya pokok perkara. Iya. Coba kalau misalnya ada lain, kalau misalnya ini ada golok, ada bercak darah misalnya, itu ada misalnya DNA asing itu DNA yang 3 orang misalnya Bu Mimin, Arigi, Abi, itu kan betul. Tetapi kan itu tidak ada. Yang ada itu sampai hari ini yang disodorkan oleh Polda Jabar adalah pengakuan Danu. Hanya pengakuan Danu. Satu saksi bukan saksi. Jadi tidak ada yang konkret Bang ya? Sampai sejauh ini saya belum baca semuanya, tapi saya melihat itu adegan rekonstruksi lah yang dijadikan argumen oleh pihak Polda Jabar seolah-olah penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi itu valid, memenuhi 2 alat bukti. Makanya konyol kalau misalnya tiba-tiba ini tidak dibalikan kembali berkasnya ke Polda Jabar supaya terjadi. Karena 2 alat bukti sampai hari ini belum terpenuhi. Bang, jika ini berandai-andai Bang ya, jika klien Bapak di persidangan ini misalkan menang, apakah status tersangka klien Bapak bisa berubah? Ya, yang kita mohon kan untuk membatalkan penetapan tersangka, artinya status kalau memang ini dikabulkan, kita uji penetapan tersangkanya, dan kalau ini dikabulkan artinya kan status tersangkanya harus dibatalkan.
Apakah itu satu paket dengan Pak Yosef, Bang? Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti langkah dan selanjutnya. Saya lihat di proses ini seminggu ke depan. Yang jelas dari jawaban Polda kami sudah dapat pemahaman bahwa penetapan Bumi Min Hari Ginang Abi hanya didasarkan pada pengakuan Danu. Sepihak berarti ya Bang? Ya, satu orang. Ya, Berarti untuk persiapan besok kalau ya kita jawab. Replik, besok duplik, Kamis kita menyiapkan pembuktian dan ahli. Bang, izin Bang untuk besok, untuk replik bisa dibacakan barangkali Bang? Wah, kelihatannya kayak bakal tebal. Ya, tebal sekali itu. Jadi nggak akan mungkin dibacakan nggak Bang? mungkin. Hanya Ya. di bentuk lembaran aja Bang? Hari ini aja kalau tidak salah mereka itu 30 lembar. 30 lembar. Kami harus yang menjawabnya kurang lebih kan bisa dibayangkan. Iya, iya. Paling tidak mungkin 15 sampai 20 lembar. Untuk hari Kamis saksi dihadirkan Bang? Ya, enggak, saya ada saksi ahli. Oh, saksi ahli. Saksi ahli, kemudian bukti-bukti surat yang akan kita sampaikan. Bisa disebutkan Bang saksi ahli? Nanti saja di hari H ya. Kejutan. Ya, cukup ya. Terima kasih Bang. Masih, Bang.